Siapa yang kau maksud kakekmu? Jika aku dengar kata itu lagi, aku akan memotong lidahmu. Ucap penatua itu dengan suara keras ke Suryong. Walaupun ibuku memiliki nama akhir Mae dan menggunakan karakter Ya dan Bing, bahkan jika kamu memotong lidahku, kebenaran itu tidak berubah. Ungkap Suryong sembari terus bersujud ke arah penatua itu. Seketika, penatua itu pun terdiam. Tanpa sepatah kata pun, ia terus memandang ke arah Suryong. Perlahan, dengan langkah yang berat, ia mulai mendekati Suryong. Matamu terlihat seperti dia, tanganmu juga. Kalau dilihat lagi, bibirmu juga mirip. Ucap penatua itu sembari memegang wajah Suryong dan meneteskan air matanya. Kenapa tidak bilang kamu adalah cucuku dari awal? Lanjut ucap penatua itu dan bertanya ke Suryong. Aku ingin berkata itu setelah aku yakin bergabung di Akademi Azure Dragon. Jawab Suryong, namun dalam hatinya berkata, aku tidak bisa bilang kalau aku sebenarnya lupa. Begitu. Kamu memiliki semangat untuk menjadi cucuku. Sahut penatua itu kembali. Ya, karena aku mempunyai keyakinan untuk melakukan itu. Balas Suryong, menanggapi ucapan kakeknya dengan tersenyum manis di wajahnya. Tiba-tiba, ekspresi sang kakek seketika berubah, tak kalah memperhatikan senyuman Suryong. Senyumanmu terlihat seperti bajigur itu, ucap kesal penatua itu dengan sangat kesalnya. Melihat kakeknya semarah itu, Suryong pun menjadi terkejut ketakutan. Sesaat kemudian, emosi penatua itu pun reda, dan ia mulai menyarungkan kembali pedangnya. Jangan tersenyum di depanku tanpa izin, ucap penatua itu memperingati Suryong. Ada apa dengan kakek ini? Kenapa dia begitu pemarah? Apa dia punya masalah dengan temperamennya? Pikir Suryong dalam benaknya, bingung melihat sikap kakeknya yang seperti itu. Setelah bertemu dengan kakek, aku sadar kalau aku mirip ibu. Jangan khawatirkan dirimu dengan ayah, ucap lagi Suryong ke kakeknya. Jaga omonganmu, dia masihlah ayahmu, balas sang kakek yang seketika menatap Suryong dengan tajam. Lalu Suryong pun meminta maaf setelahnya. Tentu saja itu benar kalau pria itu adalah anak bajigur seperti yang lain, sahut penatua itu dengan ketusnya, menanggapi perkataan Suryong sebelumnya. Melihat sikap kakeknya yang seperti itu, Suryong pun menjadi semakin dibuat bingung antara hubungan kakek dan ayahnya. Urusan kita telah selesai, kamu bisa pergi sekarang, lanjut ucap sang kakek memberitahu ke cucunya. Ya kakek, aku akan datang lebih sering ke depannya, jawab Suryong sembari tersenyum lagi ke kakeknya. Melihat senyuman Suryong seperti itu, penatua itu pun kembali kesal setelah melihatnya. Aku sudah bilang jangan tersenyum, tetapi kau tidak dengar. Aku pergi dulu, sahut sang kakek menanggapi senyuman Suryong kepada dirinya. Dan akhirnya penatua itu pergi meninggalkan Suryong di sana. Beberapa saat kemudian, Suryong telah kembali ke dalam restoran bersama teman-temannya yang masih ada di sana menunggu Suryong. Untuk berpikir kamu akan kembali setelah berbicara tatap muka dengan Crazy Sword, raksasa dari Azure Dragon Academy. Baik Suryong, Yongnim, siapa kau sebenarnya? Tanya Ilho ke Suryong. Crazy Sword? Apa itu nama panggilan kepala siswa? Sahut Yenho bertanya ke Ilho setelah mendengar ucapannya tadi. Oh, apa kau benar tidak tahu? Crazy Sword, Maiguk Rayon, dia adalah seorang ahli perang yang pensiun lalu menjadi guru untuk Akademi Azure Dragon selama lebih dari 30 tahun. Terutama setelah menjadi kepala siswa, bisa dibilang dia tidak berbeda dari seorang pembunuh untuk siswa yang membuat masalah. Jelas Ilho menjawab pertanyaan Yeonho. Masalah yang melakukan? Maksudmu siswa yang berpacaran? Tanya lagi Yeonho. Ya, dari yang aku dengar, anak perempuannya memasuki Akademi Azure Dragon ketika dia tertarik dengan siswa laki-laki, lalu mereka menikah. Setelahnya, mereka berdua kabur bersama. Jelas lagi Ilho ke Yeonho. Mendengar cerita dari Ilho itu, seketika Suryong sangat kaget mendengarnya. Cukup ceritanya. Kita tidak datang ke sini untuk berbicara tentang masa lalu kan? Lanjut ucap Suryong
bertanya ke Ilho bermaksud mengalihkan topik pembicaraan. Dari yang aku tahu, ada 2 tes, dan semua tes itu mereka akan memutuskannya. Tes pertama adalah demonstrasi pengajaran. Kita akan menjelaskan di depan beberapa siswa dan guru. Karena suara siswa bernilai 50%, pada tes ini penting untuk menarik lebih banyak perhatian dari para siswa. Tes kedua adalah sparring. Kita harus bertarung dengan guru dan menilai skillnya. Kamu tidak harus menang. Tetapi jika menang, akan mendapatkan keuntungan. Jelas Ilho menerangkan ke Suryong dan Yeonho. Apakah lawan bertarung akan dipilih oleh kita? Tanya lagi Suryong. Kelihatannya kamu ingin bertarung dengan Namgongsu. Tetapi mereka bilang kalau kepala sekolah akan memilihkan lawan kita. Sahut Ilho menanggapi pertanyaan Suryong. Sesaat, Suryong pun berpikir, mencermati penjelasan Ilho. No Gunsang, aku punya perasaan dia ingin melihat Namgongsu dan aku bertarung. Bagaimana ini akan terjadi? Di sisiku, aku harus bertarung dengan Namgongsu untuk menunjukkan penampilan terbaik dari guru ternama. Gumam Suryong dalam benaknya. Sejujurnya, yang paling terpenting adalah bagaimana mendapatkan perhatian dari para siswa. Karena aku tidak khawatir dengan sparring. Lanjut ucap Ilho kembali. Apa kau pikir ada metode yang lebih bagus? Tanya Suryong kembali. Jadi kupikir sebelum pertarungan, apakah kamu tidak mengecek di sisi musuh? Ucap Ilho sembari menyeringai. Apa maksudmu? Sahut Suryong. Untuk memahami hati siswa, kita harus pergi ke tempat banyak siswa. Beruntungnya, Dewan Siswa akan mengadakan festival malam. Ini adalah kesempatan yang bagus. Akankah kita pergi? Ucap Ilho lagi, menanggapi pertanyaan Suryong dan juga memberi ide kepada mereka berdua. Selang beberapa waktu kemudian, Suryong dan kedua temannya mendatangi festival yang diselenggarai oleh para siswa Akademi Azure Dragon. Lalu mereka memilih duduk di sebuah kedai makan yang ada di sana. Orang-orang itu adalah guru yang kulihat di tempat wawancara. Mereka pasti sama seperti kita, ucap Ilho memberitahukan ke teman-temannya. Iya, terlihat seperti itu, sahut Yeonho membenarkan pendapat Ilho. Kemudian, di samping Yeonho ada seseorang yang mendekatinya. Ternyata, itu adalah seorang murid wanita yang bermaksud ingin menyapa. Namun, seketika ada sesuatu yang dengan cepat sudah menghalau murid wanita itu. Gerakan yang cepat itu datang dari sisi kanan dan kirinya secara tiba-tiba sehingga tidak bisa membuatnya bergerak. Ternyata, pergerakan cepat itu dari murid penjaga keamanan Akademi Azure Dragon untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Dilarang berhubungan dengan lawan jenis. Itu adalah kebijakan dari sekolah. Terang kedua petugas sembari menangkap murid wanita itu. Lalu dengan paksa, para petugas keamanan itu mengamankan wanita itu pergi menjauh. Itu Dewan Siswa, terlihat menyeramkan, ucap Ilho sedikit takut setelah melihat ketatnya para Dewan Siswa itu. Ada beberapa siswa yang menarik perhatianku dengan aura yang sama. Apa mereka semua dari Dewan Siswa? Ucap Yeonho setelah mengamati banyak orang-orang yang seperti para murid dari Dewan Siswa yang bersiaga di sana. Apakah mereka menjaga agar tidak ada yang berhubungan dengan lawan jenis? Mereka sangat aneh. Ini karena kasus 30 tahun yang lalu. Seketika, dengan cepat, Suryong langsung memotong obrolan Ilho dan Yeonho. Jadi, aku pikir pengamatan situasi sudah cukup. Jadi mari kita pergi. Mendengar itu dari Suryong, Yeonho sedikit memelas agar tidak terlalu cepat mereka pergi dari sana. Tiba-tiba, dengan sangat cepat, baju Yeonho ditarik ke belakang dengan kuatnya. Ternyata, yang menarik Yeonho adalah Suryong, agar Yeonho terhindar dari tubuh seseorang yang terlempar ke arahnya. Seketika, orang yang terlempar itu terkapar tak berdaya karena telah terhempas ke meja makan Suryong dan kedua temannya. Dari arah tubuh pria tak dikenal itu terlempar, keluarlah seorang pria dengan sebuah botol minuman di tangannya dari tempat itu. Sontak, Suryong sangat terkejut ketika ia merasakan ada aura membunuh yang pekat dari arah pria itu. Pria itu pun mendatangi pria yang baru terlempar tadi. Tanpa sengaja,
Suryong keceplosan telah menyebut nama Crazy Demon di dekat pria pemarah itu karena merasakan sedikit aura membunuh dari pria itu. Tiba-tiba, pria itu teralihkan perhatiannya karena mendengar ucapan Suryong. "Crazy Demon, apa kau yang memanggilku itu?" tanya pria itu sembari melirik ke arah Suryong. "Beraninya kau menyebut nama panggilanku di depanku?" lanjut ucap pria itu sembari menarik kerah baju Suryong. Melihat tingkah anak itu yang tengil, Suryong hanya menyeringai tipis sembari menatapnya. "Kau tertawa?" tanya anak lelaki itu dengan kesal ke Suryong. "Ya benar, reaksi ini. Kamu terlihat lebih menyenangkan daripada para faksi siswa bajigur." Sontak, anak lelaki itu menjadi sangat marah ke Suryong setelah mendengar ucapan yang seperti itu. Dengan sangat cepat, dua orang dari Dewan Siswa Penjaga telah menangkap anak lelaki itu yang memiliki julukan Crazy Demon. "Siswa Heian Won Kang, apa yang terjadi di sini?" tanya kedua Dewan Siswa Penjaga itu ke anak yang memiliki julukan Crazy Demon yang nama aslinya adalah Heian Won Kang. "Apa dia bagian dari klan Heian Won?" gumam Suryong setelah mendengar nama anak nakal itu. "Dia terlihat seperti Heian Won Ho. Dia bilang tidak punya anak. Jadi apa mungkin ini saudara dekatnya?" lanjut pikir Suryong, mengingat salah satu masternya yang terdahulu. Di situasi kala itu, Heian Won Kang masih sempatnya melawan. Ia dengan tegasnya menyuruh kedua siswa penjaga itu untuk pergi dari hadapannya. "Jika kamu masih keras kepala, kami akan menggunakan kekerasan," ucap tegas kedua penjaga itu memperingati Heian Won. Seketika, Heian Won menghempaskan botol minuman dari tangannya. Lalu ia pun bersiap mencabut pedang yang ada di punggungnya. "Coba saja jika kau bisa," saut Heian Won sembari mencabut pedangnya.